Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah masjid yang sama-sama berharap itu serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Suci dan Allah yang Maha Tinggi, yang masih mengizinkan kita semua untuk berhimpun pada kesempatan pagi menjelang siang ini di tempat yang insya Allah berkahi ini. Ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya teriring doa jazakumullahu khairan katsira saya sampaikan kepada Majelis Ta'lim Humairah yang telah berkenan mengundang saya pada kesempatan pagi menjelang siang. Hari ini alhamdulillah atas takdir Allah saya bisa berjumpa kembali dengan ibu-ibu di tempat ini selepas beberapa tahun, mungkin sekitar 4 tahun kita tidak sempat berjumpa di tempat ini. Dan alhamdulillah atas takdir Allah pula hari ini saya hadir dengan istri dan anak-anak saya. Biar ibu kenal, istri saya namanya Lela. Ini silahkan berdiri. Ini namanya Umi Lela Saada, istri saya satu-satunya. Yang kedua, ini Zahra Aceh Khalida, putri saya. Coba agak berdiri sedikit. Ini putri saya. Konon katanya cantik, dan mewarisi kecantikan ibunya tentu saja. Lalu kemudian ini anak saya yang ketiga, namanya Azri Delhak. Coba ingat berdiri sedikit. Ini katanya juga Kasep, tapi sayangnya ketika Kasep tetap katanya menurun dari ibunya. Jadi memang saya tidak kebagian apa. Ini adalah 2 dari 4 anak saya. Yang hadir adalah anak kedua dan ketiga. Teh Zahra sekarang sudah diterima di salah satu kampus di Yogyakarta mengambil studi psikologi. Lalu kemudian Azri Delhak, anak saya yang ketiga, sekarang mondok di Pondok Pesantren Husnul Khatimah. Alhamdulillah sejak pekan yang lalu sudah mulai libur. Dan anak saya yang pertama sedang studi di Yogyakarta mengambil jurusan hubungan internasional mengikuti ayahnya yang sedang traveling. Lalu kemudian yang keempat namanya Zainab Nurulisa. Hari ini masih belajar nari dan belajar lagu ampar-ampar pisang. Karena nanti tanggal 18 anak saya akan tampil di acara assembly yang dilaksanakan di sekolah yang kami dirikan. Ibu-ibu yang saya muliakan, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk mencoba bermuhasabah, mencoba untuk mengevaluasi keberadaan diri dan juga keluarga kita. Kita harus akui secara jujur, ibu-ibu yang saya muliakan, bahwa dalam beberapa tahun terakhir, terutama kurang lebih di kurun waktu 10 tahun terakhir ini, perbincangan kita sebagai umat Islam itu lebih banyak diisi dengan perbincangan soal umat dan bangsa. Handphone kita, terutama grup-grup WA kita, itu lebih banyak diisi untuk membicarakan kekurangan presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan sistem politik bernegara kita ketimbang bicara soal keluarga. Kalau ditakdirkan Pak Presiden punya kekeliruan, punya kesalahan, maka itu jadi isu yang luar biasa dan kita perbincangkan di grup-grup WA. Akhirnya mama kita, mama kita, bunda-bunda kita itu lalu kemudian tumbuh menjadi generasi emak-emak dan ibu-ibu
yang sepertinya paham betul, khatam betul persoalan politik. Salah enggak? Enggak, Bu. Karena memang syariat itu bisa tegak kalau kemudian kita memegang kekuasaan. Tapi izinkan saya perlu mengingatkan kita semua bahwa dalam perkembangan waktu kita mulai menyadari bahwa kekritisan yang sama itu kemudian tidak muncul di tengah-tengah keluarga. Kalau Pak Presiden, Pak Gubernur punya kekeliruan, maka sering diperbincang. Tapi kalau anak lupa membaca Quran, suami gak bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan tahajud, seolah-olah itu jadi terambil. Saya ingin kita semua adil. Saya ingin kita semua tawassul, berimbang. Kita boleh ngobrolin soal-soal negara, tapi kita pun tak boleh lupa bicara soal keluarga. Oleh karena itu hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk kembali ngobrol tentang keluarga. Keluarga itu dibentuk dari sebuah proses sakral dan suci yang disebut dengan akdun nikah. Dalam bahasa Sunda suka disebut sebagai akad nikah. Akad nikah itu dalam konteks keagamaan kita disebut sebagai mitsaqun ghalidh. Kosakata mitsaqun ghalidh kalau kita baca di Quran kita yang terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, kita akan menemukan kosakata mitsaqun ghalidh itu terulang 3 kali. 2 di dalam Quran surat An-Nisa dan 1 di Al-Quran surat Al-Ahzab. Menariknya, 3 kosakata mitsaqun ghalidh ini itu digunakan oleh Allah untuk perjanjian-perjanjian yang agung dan besar luar biasa. Saya berikan contoh. Kosakata mitsaqun ghalidh itu Allah gunakan untuk mengangkat sumpah dan janji para ulul azmi. Ulul azmi itu para nabi-nabi yang terpilih. Nabi manusia terpilih, ulul azmi nabi-nabi yang terpilih. Jumlahnya berapa ulul azmi itu? Berapa? 5. Siapa saja? Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Nuh. Dulu waktu saya belajar di pondok di kampung suka pakai singkatan mimitnya. Musa, Ibrahim, Muhammad, Isa, dan Nuh. Nah, kelima nabi ini ketika oleh Allah Subhanahu wa taala diminta untuk berdakwah, menegakkan syariat Allah, maka kemudian Allah mempergunakan kosakata mitsaqun ghalidh sebagai kata ganti dari perjanjian yang Allah lakukan bersama kelima nabi mulia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kosakata mitsaqun ghalidh untuk menunjukkan betapa sakral dan agungnya perjanjian yang Allah buat dengan Bani Israel. Ibu, Bani Israel itu luar biasa. Bani Israel itu adalah sekelompok manusia yang diberikan kecerdasan di atas rata-rata. Mereka lalu kemudian pada saat itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah setia. Dan yang luar biasa itu, Bani Israel itu disumpahnya dengan cara yang unik. Kalau sekarang pejabat disumpah itu pakai Quran atau pakai kitab yang dianggap suci, diangkat di atas kepala mereka. Bani Israel bukan pakai kitab suci, tapi pakai bukit sur, disimpan di atas kepala mereka agar mereka berjanji setia kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Bani Israel disebut sebagai salah satu kelompok manusia yang paling cerdas. Di sisi lain, Bani Israel disebut sebagai kelompok manusia yang paling nakal dan paling ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kalau anak kita cuma pintar jangan bangga ya. Dan Bani Israil lakum pintar. Baru kemudian yang ketiga, kosakata misalkan golido itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipergunakan untuk menunjukkan betapa agung dan sakralnya sebuah proses akad nikah. Jadi akad nikah yang dilakukan oleh ibu, oleh saya, oleh anak-anak kita, kelak oleh keturunan kita, itu levelnya sama dengan perjanjian antara Allah dengan para nabi. Oleh karena itu saya sering ngobrol gini, kalau ada proses pernikahan, saya minta akad nikah itu dilaksanakan secara khusyuk dan tidak usah ditambah-tambah dengan hal yang tidak perlu sehingga mengurangi kekhusyuan. Yang kedua, yang paling penting dari proses pernikahan itu akad nikah. Dalam akad nikah itu ada khutbah nikah. Jadi saya minta kepada ibu-ibu di majelis taklim di tempat ini, nanti kalau ada anak kita menikah, kalau ada keturunan kita nikah, fokus pernikahan itu pada akad nikah. Pani orang mah bahkan banyak saya kalau ngasih khutbah nikah, belum apa-apa sudah dilobi oleh MC-nya. Ustaz mohon maaf ya, nanti kami minta Ustaz khutbah nikahnya tidak boleh lebih dari 15 menit. Ari dangdutan jam 11 parat kebimbingnya jempol. Sehingga pertanyaannya, ini nikah apa konsensus? Ini bagian pertama. Yang kedua, coba saya tanya sama ibu, ada enggak ibadah yang lebih panjang ketimbang nikah? Enggak ada. Sholat paling panjang namanya sholat tarawih. Ada yang 11, ada yang 23 rakaat. Di Indonesia baik yang jam 11 maupun yang 23 dimulai pukul 7, paling pol selesai pukul setengah 9. So di Cimahi di Lampung di jam 8, di Dekeman Ustadz di Semarang. Ayo batuk-batuk gak jelas. Saum itu hanya 29 atau 30 hari saum Ramadan. Itu pun hanya siang saja. Haji, orang Indonesia berhaji itu sama dengan orang Saudi berhaji. Haji itu ibadah pendek, lebih pendek ketimbang saum. Saum itu 29 sampai 30 hari saum Ramadan itu. Haji hanya tanggal 8 paling panjang sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ibu-ibu nanya, Ustaz kunaon atuh bet 40 dinten? Eta mah nuan kapal. Kebayang gak jamaah kita, jamaah Indonesia 260.000. Maskapai yang diizinkan untuk ngangkut jamaah haji itu hanya 2 maskapai, Saudi Airlines dengan Garuda Indonesia Airways. Jumlahnya terbatas, oleh karena itu jamaah kita ngantri. Maka saya ketika ketemu dengan Profil Man Latif, beliau adalah Dirjen Haji, saya bilang gini, Kang, karena kebetulan beliau orang Kota Bandung, putranya Profesor Muhammad Abdurrahman FA. Saya ngobrol gini, Kang, kalau bisa seluruh maskapai penerbangan asal Indonesia diizinkan untuk mengangkut jemaah. Lion, AirAsia, Superjet, semuanya boleh ngangkut jemaah haji. Kenapa? Agar jamaah tidak terlalu lama di tanah suci. Saudara ibu-ibu muda acara haji umroh, Ustaz bukannya senang kalau kita lama 40 hari bisa sahur sah. Ada orang jauh-jauh hari terus bercucuran air mata, ya Allah saya sebentar lagi akan melaksanakan ibadah haji, pasti resep di ditutupnya ya Allah.
Kan jangankan gitu, yang kemarin ada kakek-kakek yang di pesawat, baru naik pesawat sudah mau pulang lagi. Ingat kata ayah. Oh, kata ibu-ibu ke Ustaz, itu mempeda aki-aki. Enggak. Tahun lalu saya berangkat ibadah haji sebagai petugas haji daerah Provinsi Jawa Barat. Lalu kemudian ketika beres ibadah haji, beberapa pasangan muda udah mulai datang ke tempat saya. Mereka bilang, Ustaz datang boleh nggak? Saya mau nggak usah ke Madinah, saya mau pengen pulang sekarang aja. Kenapa? Karena kesel terlalu lama di tanah suci. Kalau ibu nanya, Ustaz apakah Indonesia paling lama? Jawabannya enggak. Malaysia itu 46 hari. Indonesia antrian paling lama itu ada di Nusa Tenggara Timur sekitar 39 tahun tunggu haji. Malaysia, agar ibu tahu, Malaysia antrian paling lamanya 141 tahun. So, kumaha carana? Berarti saat can lahir kudu geus daftarkeun. Ku akhirna eta itu bapak. Oleh karena itu kalau di Malaysia aturannya ketat. Satu, sekarang nggak boleh lebih dari 60 tahun. Yang kedua, orang harus dipastikan sehat, tekanan darah, gula darah, dan sebagainya. Oleh karena itu yang datang dari Malaysia itu sehat. Kemarin, tahun haji kemarin, yang meninggal jamaah haji Malaysia hanya 2. Orang Indonesia berupah mana kahiji pada suku sudah nyawa. Anu kedua, sampai pas saya mau pulang masih ada jemaah haji yang wafat karena katabrak. Katabraknya di mana? Di Jeddah, di Bahaya. Ya Allah. Ya, makanya nanti kalau hajinya tak penting banget ya, tentunya balanya mari pasar baru. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, jadi yang paling panjang itu nikah. Dan unik, sholat tarawih saya misalkan 11 rakaat 4-4-3, selesai 4 rakaat saya masih bisa rileks dulu, santai dulu, minum dulu, toh di luar saat sholat. Saum Ramadan hanya siang saja. Beres maghrib saya masih bisa makan minum, masih bisa bergaul dengan istri. Ada jeda. Tapi menikah, kalau di sini ada ibu-ibu yang sudah nikah 40 tahun, kumaha upami cuti tilu dina teu. Jadi dari mulai hari ini Jumat, saya jadi pribadi yang mandiri. Akang jadi pribadi yang mandiri. Akang rek bobogohan karena payung maji. Abdi ge gitu, kan Senin balikan deui. Boleh nggak? Tapi coba ada hal yang unik. Saya yakin ibu-ibu majelis taklim Umairah di rumah pastilah pernah punya buku bimbingan sholat. Belajar fikih sholat dengan serius. Sebelum saum, belajar fikih saum dengan serius. Tapi saya nggak yakin di tempat ini ketika ibu mau nikah dulu, ibu belajar fikih pernikahan. Cuma yang sebelum nikah datang ke KUA belajar dulu apa tanggung jawab istri dan suami. Jadi pertanyaan saya, selama ini nikah pakai ilmu yang mana? Saya. Guru nasaha. Padahal nikah itu ibadah paling panjang. Oleh karena itu, akhirnya praktek pernikahan itu kadang tidak disesuaikan dengan sunnah Nabi, tapi disesuaikan dengan kultur dan kebiasaan yang berlaku. Contoh, ini sering saya sampaikan. Tolong tunjukkan kepada saya sepotong dalil saja yang mengatakan bahwa sumur, dapur, dan kasur hanya tanggung jawab ibu-ibu. Nabi kalau kancingnya copot,
kalau bajunya sobek itu dijahit sendiri. Logikanya kalau bajunya dijahit sendiri, saya cukup yakin Nabi itu tidak pernah memberatkan istrinya, baik Khadijah, Aisyah ataupun istri yang lainnya, untuk kemudian membersihkan bajunya, mencucikan baju. Di kita terkesan laki-laki itu tekengin gesem, tekengin geger, tekengin ngalicin. Dan tugas nanti milaria sugan teh bakal aya ngadamu milari karidoan Allah. Sadaya lagi milaria. Sehingga ada yang unik, saya nikah dengan Umi Lela 4 Januari 2003. Suatu ketika pas kami pindah ke komplek Cibiru Indah 8 Jalan Rasa Malam nomor 8 Bandung, saya nyuci karena Umi Lela sedang sibuk. Saya nyuci, beres nyuci karena rumah kami itu ukurannya hanya 87,5 meter persegi. Dulu nggak ada tempat buat popoe, buat menjemur pakaian. Saya akhirnya keluar menjemur pakaian. Ketika saya sedang menjemur pakaian, lalu kemudian muncullah sekelompok ibu-ibu. Tatapannya tajam, setajam tajam. Dan hanya beberapa hari selepas itu muncul gosip, Ustadz datang tehnya ongkoh Ustadz badana jagung agri tapi sieun ku pamajikan. Saya hari Rabu dikumpulin ibu-ibu karena kebetulan saya ngajar di masjid setiap Rabu. Dikumpulin ibu-ibu. Terus saya nanya, tolong carikan saya dalil yang mengatakan bahwa laki-laki tidak boleh membantu istrinya mengurus rumah. Saya nggak minta penjelasan dari ibu-ibu, tapi alhamdulillah ada ibu-ibu yang ngobrol, mohon Ustaz hapus tentang ibu-ibu teh pilih ayah bahasa anak lepas kalau Ustaz. Saya bilang nggak apa-apa. Saya dengan istri ini terbiasa berbagi. Istri saya suatu saat pernah jadi ketua umum pimpinan pusat Komudi Persis. Pimpinan Komudi Persis se-Indonesia, anggotanya kurang lebih 36.000. Kalau beliau sedang bertugas keluar, saya yang ngurus rumah. Jadi hina nggak? Enggak. Dan kasep maunya sedikit tetap kasih. Yang kasep kesanes abdi, yang ngurus sanes. Akhirnya saya suka ngajakin. Kalau di saat-saat tertentu saya sedang rileks, saya masak, saya instastory. Sampai Bupati KBP, Kang Edi Kurniawan, Ustaz betul Ustaz bisa masak? Bisa. Kenapa? Karena bagi saya, rumah tangga itu kuncinya ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja sama dalam kebaikan. Ya, jadi beres sekarang ngaji, ya hari ini ibu pulang ke rumahnya masing-masing, ya, dan mulai hari besok ibu berhenti nyisir. Hati-hati, bukan itu simpulannya ya, bukan itu. Tapi berikan kesempatan kepada suami juga buat bantu. Sama seperti ibu juga boleh membantu suami untuk menghadirkan nafkah. Ya. Makanya kan Khadijah juga sama berkontribusi dalam kehidupan ekonomi keluarga. Karena prinsipnya ta'awun. Bapak, suami dalam kultur kebudayaan kita tugasnya itu seolah-olah hanya mencari nafkah. Sehingga ada bapak-bapak yang merasa keren, saya ini adalah bapak yang keren, saya ini adalah bapak yang baik.
Kenapa? Karena setiap istri dan anak-anak saya membutuhkan sesuatu, saya selalu ada, siap sedia. Maka jawaban saya, kalau ada seorang perempuan pengen suaminya itu senantiasa menyediakan uang bagi dirinya dan fungsinya hanya penyedia uang, lebih baik ke depan nikahnya jangan sama laki-laki, tapi nikahlah dengan mesin ATM. Apa tugas suami? Dikasih penjelasan dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Tugas utama seorang suami itu adalah memastikan dirinya, memastikan pasangan hidupnya, memastikan anak-anak dan keturunannya masuk surga secara berjamaah. Jadi maka saya ke istri saya itu nggak hanya ngajak ke alun-alun, tapi saya juga ngajak istri dan anak-anak saya ke tempat ngaji. Saya nggak hanya ngajak Ajri ke tempat main futsal, tapi saya juga ngajak Ajri untuk ke tempat sholat. Kenapa? Karena itu tanggung jawab saya. Banyak orang yang ngobrol gini, kenapa sih Ustadz Tatan itu jarang bikin tulisan ngeritik negara atau apa? Saya bilang orang itu kurang gaul saja. Saya kalau ngeritik negara agak panjang. Dan sejarah kehidupan saya menunjukkan saya sempat ditahan beberapa kali karena saya mengkritik negara dari zaman Orde Baru sampai sekarang. Istri saya itu pernah 2 kali nengok saya ke anak-anak. Saya ngeritik itu. Tapi di sepanjang hayat saya selalu memberikan penekanan pada diri saya bahwa yang harus paling saya urus itu adalah diri saya dan keluarga saya. Saya bilang ke Zahra, kalau bapakmu ingin berhenti ngaji, caranya gampang. Keluar walaupun seinci dari depan rumah, nggak usah pakai aurat, nggak menutup aurat, bapak bakal berhenti jadi guru. Makanya anak saya itu kemana-mana begini setelahnya. Saya bilang ke anak saya, sok saya tutup aurat dan teteh mati tutup aurat ini. Dibilangnya juga sama saya si Captim gitu. Yang sekarang lagi dikeceng sama adik kelasnya yang seneng fotografi. Yang ini meskipun di pesantren sekarang dikeceng sama anak Jakarta, namanya Ciara. Tapi ajrinya dingin atau pura-pura dingin gitu. Jadi mohon maaf Bu, kalau saya dengan anak itu hampir nggak ada rahasia dengan saya. Mereka terbiasa ngobrol, curhat panjang, ngobrol lama dengan saya. Termasuk kalau mereka ada yang ngenceng siapa. Dan asal Ibu tahu, seluruh media sosial anak saya punya fully akses ke handphone mereka. Pernah ada sahabat saya yang mengkritik saya, Kang, jangan gitu aku sama anak teh untuk privasi. Jawaban saya sederhana, surga dan neraka anak saya itu sebelum mereka nikah tanggung jawab saya. Sebelum mereka nikah, gak ada rahasia di antara kami, karena surga dan neraka mereka saya yang akan bertanggung jawab di depan. Nah, ikhwati iman yang saya muliakan, itu nikah, itu istri, itu suami. Sekarang kita ngobrol balik, Pak. Kalau udah nikah, keluarga kita itu mesti kayak gimana sih? Setelah saya baca 6.236 ayat Quran, minimal ada beberapa ciri yang harus hadir di keluarga kita. 1. Jadikan keluarga kita itu sebagai al-marham. Apa al-marham? Al-marham itu adalah tempat yang paling penuh cinta dan kasih di kolong langit ini. Jadi pastikan anak-anak kita, pasangan hidup kita menjadi orang yang paling dicintai di rumah, sehingga ia tidak usah mencari cinta yang lain di luar.
sakit hati kan? Kalau ada anak kita punya kekeliruan atau punya masalah, ternyata kita tahunya dari orang lain karena anak merasa lebih nyaman ngobrol dengan orang lain ketimbang kita. Kemarin kan ada kisah viral ya, saya tahu dari TikToknya istri saya. Istri saya itu kalau di waktu-waktu senggang itu bukan TikTok, kalau enggak nonton drama Korea. Saya sendiri cuma nemenin Bu, serius, cuma nemenin. Jadi kalau ada yang bilang, Ustaz nonton drama Korea, enggak, saya cuma nemenin istri. Cuma nemenin. Biar pahalanya 27 derajat karena berjamaah. Kemarin ada salah seorang kasir di sebuah swalayan, di sebuah minimarket kan yang bukti karena terjerat pinjol. Uniknya, mohon maaf sekali, suaminya beli motor baru, istrinya terjerat pinjol. Jumlah hutangnya nggak banyak. Mohon maaf ya, hanya 15 juta. Kenapa saya bilang hanya 15 juta? Karena kalau saya lihat motor suaminya, itu harganya minimal 45 juta. Tapi kenapa ada seorang istri yang kemudian akhirnya mengambil pilihan untuk bunuh diri? Saya pikir salah satu simpulannya karena ia tidak punya keberanian untuk membicarakan masalah, meskipun itu dengan pasangannya sendiri. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena amarhamnya menguat. Maka di rumah itu saya minta rumah tangga umat Islam ini jadi rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Gimana cara menumbuhkannya? Satu, kasratut tahani, biasakan saling mengapresiasi, biasakan saling menghadiahi, biasakan saling memuji. Saya mau tanya, ibu-ibu seneng nggak dipuji sama pasangannya? Seneng. Bang bohong nyabunya ada ibu-ibu sok solehah jawab ini. Enggak Ustaz, saya melilah. Coba lihat pakaian ibu-ibu. Pakaian ibu-ibu itu dipadu-padankan, pantas. Ada ibu tuh ya sebelah sana pakai kerudung warna ungu, ya Bu ya. Terus pakai bajunya putih, garis-garis kuku. Kenapa kayak gitu? Dipadu-padankan. Amin naon, amin pantas. Dan itu nah amin naon, agar orang senang melihat. Apa jadi salah? Enggak. Jangan dikira salah ya, enggak. Kita baca Quran bagus, biar apa? Biar orang lain senang. Apakah itu mengurangi keikhlasan? Enggak. Dan itu membawaan orang kita mas senang dipuji. Kita senang diapresiasi. Dalam teori Maslow, kebutuhan dasar manusia itu ada basic needs yang disebut dengan kita mendapatkan apresiasi dari lingkungan kita. Yang nggak boleh dalam Islam, saking pengen dipujinya oleh orang, kita menselisihi syariat. Itu baru nggak boleh. Biar kelihatan anak kita pintar masuk sekolah ternama, mumpung sekarang isunya PPDB. Saking pengen masuknya agar kemudian kita dipuji sebagai keluarga yang anaknya masuk sekolah bagus, kita nyuap, jadi haram. Jadi haram. Tapi kalau kemudian anak kita berprestasi, masuk sekolah bagus dengan prestasi yang kemudian dia miliki, lalu kemudian kita banggakan di ruang publik, itu aja. Suami istri kalau bisa di rumah itu saling mengapresiasi. Bapak, kalau suami ibu punya gaji, ngasih gajinya ke ibu, saya minta ibu-ibu itu biasakan berterima kasih. Maka saya kalau gajinya di Ranca Ekek, di tempat buru-buru tekstil yang ada gajinya masih pakai amplop, saya sering bilang gini ke istri-istrinya, Anda kalau dapat gaji dari suami masih di stempel amplop, masih dirapat di amplopnya, ucapkan terima kasih sebelum amplop itu dibuka. Udah Ustaz, teknik dibuka sabar, beda isi, sok beda cara berterima kasih.
Biasa gaji 4 juta ditinggali ke sini 4 juta, ya Allah, kata ibu-ibu manikir. Ih sayang, makasih ya, jazakumullah khairan kasir. Cek suami nanti, amin sayang. Biasa 4 juta dibuka 2 juta setengah. Tiba-tiba dia nuhun, jazakumullah khairan kasir. Cek salah kira amin kehet. Kenapa pakai kehet yang gila? Itu banyak ngadoakin sih kayak gitu. Enggak boleh. Kedua, tasawwur intisalu ma'ahu. Kalau cinta pengen hadir di rumah kita, biasakan pakai bahasa yang baik. Ya Allah, eta Nabi Siti Aisyah nggak pernah menyebut namanya kecuali kalau ada masalah. Nabi selalu bilang dengan panggilan yang paling dicintai oleh Aisyah. Bunda Aisyah itu, Bu, kulitnya itu putih. Kalau keluar di pagi hari, lalu kemudian pipinya terpapar cahaya matahari, memerah dengan sendiri. Jangan punten. Bunda Aisyah, pipinya itu memerah bukan karena diblasok. Dia mah kulit hidung, kulit diblasok, jadi gemuk. Milu ngaji, kamu ngajiin cek lagi gigiran. Siapa sih kena korban KDRT? Maksud saya cuma kasih tahu, coba pilih plasma yang bagus, biar panas dan nature. Kalau Aisyah itu nature-nya itu keluar aja, kena matahari itu merah. Maka Nabi memanggilnya, ya, wahai istriku yang pipinya kemerah-merah. Ibu kayak gitu. Suami ibu juga tolong kasih panggilan yang baru. Tapi tentu jangan maksa. Panggilan ibu gak boleh gini, ya maghribi. Wahai istriku yang keburu-buruban. Kecil pemajikan kenal atau siapa kisah panggil ya, yang enakin kira-kira apa? Saya ke istri saya, ya saya mau bantu saya. Kalau enggak ya saya. Itu udah lama. Sampai anak-anak saya itu kalau lihat saya nggak bawa supir misalkan, lalu kemudian Zahra di belakang kami di depan, dia tuh suka cemburu. Bapak sama Umi kenapa sih pacaran terus? Karena gini, prinsip saya sederhana. Saya adalah ayah bagi anak-anak saya. Saya adalah suami bagi istri saya. Tapi saya pun nggak akan pernah lupa, saya tetap pacarnya Rara Zahra. Kan ya? Makanya kami pacaran. Makanya kalau saya ada kegiatan ngaji, terutama kalau di luar negeri, semuanya digilir, kecuali istri saya. Istri saya selalu saya tahu. Kemarin kita baru pulang dari Thailand, ada kegiatan dakwah juga, ada kegiatan diskusi. Lalu kemudian 4 hari anak-anak ditinggal, kami cuma berdua. Jadi wiwude Ustaz menitega itu kami mengatur pahintan Nabi Ibrahim 15 tahun. Ya bapak abdi mandi pasihan baru dapat kartu ATM. Ismail dan Hajar maka dikasih. Kita kamu yakin pasti diurus Allah kalau niatnya. Ya. Sama kan ibu-ibu juga ya. Berangkat aja ke sini mungkin seseun biar waktu itu antep dulu. Di dia mah terkena ngemut-ngemut eta. Beres eta, beresan maknya. Jangan dijadikan pelarian ngaji teh. Mana anjing-anjing kene tos angkat pada ngaos padahal jam salapan. Hari di panglingihanana 6:30 cek salah kita mama lain rek ngaji eta minta Bapak Yesus. Lalu kemudian dalam konteks Al-Baqarah ada kasrotul dzikr. Kita sering-sering mengingat bahwa kebersamaan kita dengan pasangan hidup kita itu Allah yang satukan. Ya. Oleh karena itu biarkan kalaupun berpisah Allah yang menentukan. Ini pertama cirinya. Yang kedua al-madrasah. Jadikan keluarga kita itu sebagai madrasah. Madrasah itu tempat belajar.
Mata pelajarannya apa? Cuma dua, satu ilmu yang sifatnya fardu ain, yang kedua ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Yang fardu ain apa? Ilmu agama. Sok ibu-ibu teh ajarin ilmu agama sama anak-anak. Saya sering ditanya kenapa sih orang itu harus rajin datang ke majelis taklim. Saya jawab, ibu-ibu harus datang ke majelis taklim itu agar ibu bisa memfungsikan diri sebagai al-um madrasatul ula. Ibu itu madrasah utama bagi anak-anak. Jadi saya sering ngobrol gini ke anak-anak saya yang keempat. Ingat ya, minimal kalian nanti kalau punya anak, Fatihah anak kalian itu kalian yang baca. Ilmu ya Allah budak bisa suratul Fatihah ku guru ngaji. Ayo orang ke bagian apa? Saya sekarang kalau Azri, kalau Zahra sholat minimal sehari 17 rakaat, saya dapat pahala tiap hari karena mereka pasti baca surat Fatihah minimal sehari 17 kali. Gimana anak bisa suratul Fatihah semua? Terus kita mau cari pahala. Ya, makanya ajarin. Jadi ada ibu muda ya. Itu anaknya berapa bulan? 5 bulan. Putra putri. Putra ibu kan? Ajarin Fatihah sama. Makanya ibu-ibu itu di Humayra ini yang saya kagumi sejak dulu, sebelum ngaji semacam ini tuh ngaji Quran dulu. Ya, sampai larangan, sampai hukum tajwidnya dijelaskan. Meskipun kita tahu ya ada ibu-ibu itu yang konsisten ya. Tiba-tiba tapi kayaknya ngaji nanti gitu kayaknya istiqomah bisa mesti bejaan pun mati menghadapi kaf itu ispat ke cara ngaji dan punya ya kemampuan orang belajar itu beda. Dan saya kalau ngajarin ngaji saya jangan takut-takuti orang. Kan salah satu kekeliruan kita ngajar ngaji itu sering nakut-nakutin orang. Ingat ya, kalau cara bacanya salah, artinya salah. Kalau artinya salah, jadi dosa. Kalau gitu orang nggak mau. Contoh hebel kita nonton yang diajar ngaji kalau kagak ada tuh pendidikan arah, kagak sama baik. Banyak kayak gitu macam. Padahal kan gak gitu, guru ngaji itu mesti gini, ibu tahu setiap kesalahan yang ibu lakukan itu dicatat sama Allah sebagai bentuk ikhtiar ibu mau belajar jadi orang benar. Dan gitu makan semangat jelek. Ibu ya Allah, di orang ada yang dengan ibu kawe, misalkan input kontak langsung cekletek bukan hanya gurunya kawe tapi mulai. Atau si ibu itu tanya, mau ngaji deh. Bodoh. Jadi madrasah. Saya mau tanya, anak kita boleh nggak bisa bahasa Inggris? Boleh. Bisa fisika? Boleh. Pintar teknik otomotif? Boleh. Boleh. Jadi dokter? Boleh. Tapi ingat, mau jadi dokter, mau jadi teknokrat, mereka tetap harus bisa sholat. Jadi dokter sampai profesor, ya. Dokter spesialis anu, doktor S3, jadi profesor, tidak bisa sholat. Meskipun anak ibu nyelamatin nyawa ribuan orang, tidak sholat. Saya pastikan dia gak bakalan ketemu dengan ibu di surga. Anak ibu pahala jadi tukang becak. Tapi tiap pengadaan datang ke muhajirin surga. Mungkin di dunia dia tidak dikenal, tapi di surga dia dikenal sebagai orang yang paling bersemangat untuk melaksanakan sholat fardu. Tentu yang ideal adalah anak-anak kita jadi guru besar di kampus-kampus ternama, punya ilmu yang luar biasa banyak, dan di saat yang bersamaan mereka terbiasa untuk rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu. Tapi saya minta dan saya mohon, tolong prioritaskan ilmu agama dulu. Tolong prioritaskan. Ibu-ibu punya kendaraan bermotor kan?
Tapi kan ibu ketika mau punya kendaraan bermotor nggak pernah ditanya, punten ibu lulusan teknik otomotif itu. Enggak, ibu kalau datang ke dealer cuma gini, bu, ayo mobilnya kemana? Sorry ibu teh iya. Pertanyaan kedua, badai cash kata nabi kredit. Selesai. Kenapa? Karena kalau ibu punya motor atau punya mobil, motor atau mobil ibu rusak, gampang urusannya. Bawa ke bengkel, beresin, kasih uang, selesai. Tapi kalau kita punya anak nggak bisa sholat, ibu nggak bisa, nanti pukul 11:30 PA saya. Ustaz datang, saya kena berikan motor. Panuhun Ustaz biasa sholat 8 rakaat. 4 rakaat buat Ustaz, 4 rakaat buat anak saya. Uangnya saya transfer. Bisa nggak? Nggak bisa. Oleh karena itu ajarin anak kita ibu. Saya mau tanya lagi, ibu-ibu bakal nikah? Kapan? Maunya? Mau cepat atau mau lama? Ya, hebatnya orang Indonesia. Serepot apapun hidupnya, dan tetap pas ulang tahunnya semoga panjang umur dan bahagia. Kudu keribu hidupnya. Nunjukin apa? Bangsa ini bangsa yang optimis. Nurimpu, hidupnya teripu, hutangnya ringil di mana-mana. Ditanya, atau hari itu saya pernah ngomong, saya kayak panjang, atau begini pak hutang apa? Dari hutang masa bisa nyumput. Dari Karamaya saya. Nah, bu, kita itu bakal menikah. Saya udah bilang ke anak-anak saya, nanti kalau bapak meninggal, kalau papa meninggal, papa minta gak ada tangan lain yang menyentuh tubuh papa, kecuali anak-anak kandung papa. Ini tuh kudu ngaribukeun di Tuhan ini. Kalau saya meninggal, cukup anak saya ngurus jenazah saya. Yang mengkafani saya cukup anak-anak saya. Makanya salah satu doa saya sama Allah, kalaulah berkenan Allah, saya minta saya itu meninggal setelah anak terakhir nikmat. Anak-anak kita mandiin tiap hari sampai usia mereka 3-4. Sedih kalau ibu meninggal, jenazah ibu gak dimandiin oleh anak ibu, tapi ibu nyuruh orang cukup anak ibu. Makanya saya ajarin anak-anak saya buat mandiin jenazah. Saya ngobrol ke ajri-ajri mandiin jenazah itu lebih mudah ketimbang mandiin bayi. Cicing jenazah. Gak pernah seumur saya mandiin jenazah, tiba-tiba jenazah teh gini, pas mau dibanjur teh pengen air hangat. Gampang. Kenapa jadi sulit? Karena gak diajarin. Makanya ajarin. Saya agak kurang ngerti kalau ada keluarga, udah tentu ayah dan ibunya yang mau meninggal. Kenapa anaknya gak dididik sejak dini untuk urus jenazah dirinya? Saya kan teraneh-aneh ya kalau saya dapat tugas mandiin jenazah. Saya suka nanya sama keluarganya. Di antara keluarga ada yang mau mandiin ayah. Dan jawabannya terbangga ke Pak Ustadz Supano Sakti. Ya Allah, ini ayah udah banting tulang buat anak. Dina bahasa Sunda nama suku dijadikan hulu, hulu dijadikan suku. Nabelakan anak di pamajikan. Ari nalika maut di ayah umur. Gimana sih? Saya punya prinsip. Kalau ada keluarga dekat dengan saya meninggal, saya minta gak ada orang lain urus, cukup saya dan keluarga saya. Kenapa? Karena itu bentuk penghormatan. Meskipun nanti karena saya seorang guru ngaji, misalkan nanti ada guru-guru ngaji hebat yang hadir di pemakaman saya gak akan izinkan satupun kiai besar untuk pimpin sholat jenazah saya. Cukup Anfar atau Azri yang mimpin sholat jenazah saya. Gak usah kiai besar. Karena kemungkinan saya masuk surga tidak ditentukan sama kiai besar, tapi ditentukannya oleh doa dari anak yang soleh.
Dan doa anak yang soleh itu dimulai ketika takbir pertamanya, ketika menyolati jenazah bapaknya atau ibu. Sok ya, pulang dari sini tanya nanti nggak gitu lamun mama naon rasa. Lamun, kan orang sok sih nggak tuliskan teh gitu. Dari 2 kali lamun lagi. Lamun, udah siap belum mandiin mama? Udah siap belum ngurus mama? Kalau belum, yuk kita belajar. Itu madrasah. Terus ada pertanyaan, Ustaz, apakah hanya butuh ilmu agamanya saja? Enggak, ilmu yang bukan agamanya juga, ilmu umumnya juga mesti. Anaknya harus tahu bahasa Inggris, jangan cuma tahu bahasa Arab. Orang Indonesia berhaji, naon matang ngaribu ke orang Indonesia teh bahasa Arabna butut, bahasa Inggris teh goreng. Nanti lumur mah enggak kepikiran. Saya dengan ibu, dengan bapak kebetulan kemarin sama berhaji. Saya petugas, beliau jamaah. Dan ada kejadian unik. Beres hajian, beres melempar jumroh, lalu kemudian berangkat ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Itu tiba-tiba ada 7 jamaah kami yang hilang. Dan dari 7 itu 2 ketua rombongan. Padahal ketua rombongan itu membawahi 40. Jadi pimpinan dari 40 orang justru dia yang hilang. Kan tidak begitu. 7 jumlahnya saya cari dari mulai pukul 8:30 malam selesai pukul 3:30 pagi. Bentuk tanggung jawab itu. Kenapa lama? Sabab 7 teh nggak ngerti cara Sherlock. Kan harusnya mah tahu ya cara Sherlock. Saya mau tanya, ibu tahu kan cara Sherlock di WA? Tahu kan? Mesti tahu. Ibu-ibu Mairo harus gaul. Ibu lagi belanja, terpisah dari temannya. Kamu di mana? Aku Sherlock dia. Kan mudah kita nyari. Iya, ya Allah, tujuan. Tolong semuanya Sherlock. Ngangkat telepon apa? Sherlock nyapanya? Ustaz naon Sherlock? Sampai saya ngobrol ini, bagikan lokasi. Oh, bagikan lokasi, jangan kumaha caranya. Saya cari itu di YouTube, kira-kira kayak gimana. Dikirim juga di YouTube. Oh, mohon Ustaz terang kumaha. Mohon terang cek Sherlock. Nanya, sok aku kirim. Susah Ustaz. Dan ingat, kalau jamaah haji bisa bahasa Inggris atau bahasa Arab pasti bisa pulang. Kan mereka nanya, kami sedang di mana sekarang, caranya kami kemana? Apa tugasnya kan bapak yang bapak? Ilmu ya Allah, yang satu ditemukan di camp bangsa Afrika, yang satu di camp bangsa Eropa. Kalian di gunung mulai mana nanti kita ngomong telah dia benar, tapi kan yang lain juga balak yang punya orang Afrika kayak Marlon main detektif. Ya Allah. Apalagi sekarang ya lansia itu ikut berhaji. Makanya kita doakan ya, siapapun yang berangkat ibadah haji tahun ini mudah-mudahan selamat dan pulang dengan makbul ya. Soalnya sekarang tantangannya lebih besar. Kalau kemarin saya dengan ibu dengan suami itu hanya sepertiga, jadi kemarin kosong. Coba nggak ada orang tua ya, paling tua 60 tahun. Ya. Nah, terakhir aja, al-junnah. Apa al-junnah itu? Keluarga itu harus jadi perisai. Keluarga itu harus jadi benteng. Kenapa harus jadi benteng? Karena di luar sana ada bahaya yang mengintai keluarga kita. Namun cik bahayanya. Aina mana? Udah saya ngaji di Trans, tiba-tiba Pak jawab dari pelakor Ustaz. Dan anehnya kenapa sih? Ini yang harus saya sampaikan. Kenapa dalam konstruksi budaya kita yang selalu disampaikan itu perempuan? Kan judulnya pelakor aja. Yang dikutuk oleh orang-orang itu pelakor. Pengambil lagi perempuan apa laki-laki? Perempuan. Cik eta lamun salakina cager, bisa nggak dia diambil sama orang? Berarti sama Ebel.
Saya nggak pernah ngerti itu dengan hukum di kita, termasuk dengan konstruksi budaya kita. Mohon maaf, karena kita dewasa. Ada orang beli WTS di lokalisasi, WTS-nya ditangkap, pembelinya ditangkap. Cik ayah itu namun jualan, tapi orang beli. Namun jualan daging mumpul, ayah belinya diangkat. Itu jahat kepikirannya. Dan saya pengen sampaikan, kalau ada terjadi hal semacam itu, yang salah itu bukan pelakunya saja, laki-lakinya aja Pak. Makanya saya sering bilang gini, istri saya sering bilang gini, kalau di jamaah perempuan, sesekali istri saya itu juga ngasih tausiah. Dan perlu saya sampaikan, istri saya itu guru ngaji saya. Ini senior saya. Beliau kelahiran 79, saya 81. Tapi kalau kelihatan istri saya lebih muda, itu menunjukkan siapa yang sebetulnya menanggung beban. Dan ini risetnya ada, rata-rata laki-laki itu di Indonesia lebih pendek umurnya ketimbang perempuan. Ya. Maka saya suruh kami bilang gini ke bapak-bapak, nggak sedih kamu ngobrol. Wah, dan rumahnya lalu mungkin pemajikan dan saya nikah dia tahun wah, ada gelar. Karena risetnya gitu, kebanyakan laki-laki dulu, kebanyakan di Indonesia. Meskipun dulu pernikahan itu biasanya beda 5 tahun, tapi biasanya meninggal laki-laki dulu udah memang lebih tua. Kemudian memang harus diakui kalau konstruksi kebudayaan Indonesia, laki-laki itu yang lebih banyak bekerja. Ini tuh senior saya di kampus. Beliau guru ngaji saya. Beliau sering ngobrol gini ke jamaahnya. Kata istri saya gini, kalau kemudian suaminya semuanya baik-baik saja, maka insya Allah masalah keluarga itu 80% gak bakalan, karena kendali ada di suami. Yang kedua, istri saya sering ngobrol gini, kalau ada ibu-ibu sekarang suaminya masih pulang tiap hari, meskipun tidak dengan nafkah yang seberapa, harus bersyukur. Karena kerentanan keluarga Indonesia itu sekarang dalam titik nadir. Dalam titik nadir. Dan Jawa Barat ini adalah, perlu saya sampaikan, provinsi dengan jumlah perceraian paling banyak di Indonesia. Bahkan tahun 2022 perceraian kita sampai 212.000 kasus. Ya, kenapa ngambil cerai? Ya karena tadi ilmunya enggak. Balik lagi. Jadi bahaya yang di luar rumah itu apa? Hanya pelakuan? Enggak. Minimal bahaya itu, ada bahaya yang mengintai keyakinan anak-anak kita. Dan rumah harus jadi ajudan, harus jadi preset. Apa bahayanya misalkan? Sekularisme, pluralisme, liberalisme. Apa sekularisme itu? Anak-anak kita dicekoki mereka itu bahwa agama itu tidak boleh dicampur adukan dengan negara. Jadi lalu mimpi milih presiden itu perlu ditinggali sok sholat atau itu penting korupsi atau itu yang nggak bisa. Mimpin kepala daerah, milih kepala daerah, boleh nggak mimpin presiden? Oh nggak, milih presiden nggak apa-apa, presiden juga penting banget. Nah saya mau tanya, ibu senang nggak sih kalau kita punya presiden, punya wali kota, pas Idul Fitri itu ajakan mimpin sholat, ngasih khutbah? Kita kan rindu dengan hal semacam itu. Kita rindu dengan hal semacam itu. Presiden itu mimpin sholat Jumat di Istiqlal, ngajak orang untuk menegakkan oposisi syar'i. Tiba-tiba agama ini nggak boleh punya campur aduk dengan negara, nggak bisa. Mohon maaf Bu, saya dengan keluarga itu punya prinsip, lamun jelma sudah mulai dia bisa bermain-main dengan Allah, dia pasti akan bermain-main dengan rakyat. Jadi saya minta nanti itu kalau kita milih apapun, tinggali sholatnya bagus, bisa baca Quran atau orangnya siapa Ustaz, mana wakil. Nah ini bukan tempat kampanye, silahkan pilih, tapi pilihlah yang sidik, amanah, fakodah dan tabligh Islam.
Umat Islam tidak pintar, karena kita butuh pemimpin yang mau menegakkan syariat. Lalu kemudian pluralisme, apa pluralisme itu? Pluralisme itu dulu awalnya bagus, sikap toleran pada mereka yang beda, tapi kesini jadi bergeser. Adalah paham yang mencekoki anak kita bahwa semua agama itu sama, sehingga mulailah banyak kasus pernikahan lintas agama. Nanti anak-anak tiba-tiba datang ke orang tuanya, mama, papa, aku mau nikah. Dengan siapa? Dengan si Anu. Emang agamanya apa? Hindu, papa. Kan kamu muslim, emang ada apa, papa? Apa urusannya agama dengan ciptakan berarti? Mulai itu kakek. Ibu tahu yang paling banyak pernikahan lintas agama itu adanya di provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Jogja, daerah Sleman itu pernikahan lintas agama itu jumlahnya banyak. Sekarang gimana keluarganya kawinnya? Siapa yang kawinnya anak? Orang tuanya mah ada yang betul-betul konsisten ya. Yang satu bapaknya Jumatan, ibunya kebaktian, konsisten. Dan memang dua-duanya penuh cinta dalam pandangan manusia biasa. Tapi anaknya kumaha? Udah kata dari rumah, abdi mah ada kesempatannya jing. Kudu itu ada ka bapak. Pas poe minggu kerja, jing ujang kebaktian. Kunaon sing hade ka itu? Cek budak ari aing ribu-ribu teuing aing mah ibadah teh sering. Ya. Jadi katakan sama anak-anak kita, memang betul agama-agama di dunia ini mengajarkan kebaikan. Kita harus jujur ya. Nasrani mengajarkan kebaikan, ada kebaikan. Hindu mengajarkan kebaikan, ada kebaikan. Buddha ngajarin kebaikan. Contohnya kesederhanaan. Itu kan ciri khas orang-orang Buddha, pimpinan agama Buddha. Tapi katakan sama anak kita, tapi meskipun ajaran-ajaran agama itu mengajarkan kebaikan, yang benar dan baik menurut Allah hanya Islam. Karena dalam Al-Quran kita menemukan kalimat Inna dina indallahil Islam. Gitu. Jadi anak kita tumbuh jadi pribadi yang toleran, ke orang lain baik, ke orang yang berbeda keyakinan baik, tapi dia tetap punya prinsip. Saya di Tasik dulu ketika saya sekolah di SMP 2 punya teman namanya Agus, disebut Agus Akew, ada anak Cina. Bapaknya yang punya toko jam Swiss di depan Masjid Agung. Si Agus lagi ngintil. Teman-teman saya ngobrol gini tentang lagi mau aktivis masjid di sekolah tahan mau baturan yang Cina. Saya bilang nggak apa-apa. Dan saya angin jadi muslim yang baik. Saya tidak kemudian juga jadi terpengaruh dengan si Agus yang Nasrani. Tapi justru yang menarik si Agus ini yang 8 tahun dia belajar dengan Islam. Jadi hati-hati. Yang terakhir liberalisme, pikiran-pikiran bebas. Ibu tahu bu sekarang ada anak yang dulunya aktivis masjid di Jerman, orang Indonesia. Lalu kemudian tiba-tiba jauh, namanya kita sama. Sekarang dia mengkampanyekan child free. Dia sekarang mengkampanyekan, ayo kurang nikah tapi tak perlu boga-boga. Sangkan kita bisa pacaran. Itu kalau masuk ke pikiran anak-anak kita, itu seperti yang logis. Oh iya ya, kalau kita punya anak kita libur, ya orang mau bisa boga. Ya orang jadi lomba masalah. Ibu-ibu yang suka ngaji tiba-tiba punya pikiran gini, nyawa gini aja. Orangnya hanya nakal buka-buka jadi ribut kayaknya. Sama lo ibu lamun teu buka-buka ibu mau riwa anggar riwa tuh. Pan ibu ge babalakeun parawan riwa naon riwa dengan pasangan. Setelah punya pasangan riwa ngurus pasangan. Setelah itu suka ada buka-buka pakai ayat hiburan. Buka-buka terus jadi masalah akan tetap ada dalam kehidupannya. Sampai kemudian dia punya semacam ide. Kenapa nikah itu gak usah punya anak? Karena yang gak punya anak itu nanti dia akan awet muda. Ibu ingat ke Sofia coba. Budaknya seende
Seueur tombol budak salakin lagi budak jiwa. Kalau ibu lihat sekarang sepele coba, awet muda nggak? Awet muda. Dah biar sepka sepele coba. Ya, saya seneng ya lihat biar aja olahraga. Udah percuma ibu gitu malah. Saya itu kalau dengan istri jujur kayak gini aja. Istri saya pernah ya dulu ketika Novia Cynthia Bella ini pas cerai, Umi Papa kalau biasa Bella cerai, ya saya bilang ini keberhasilan rejim Jokowi. Kenapa? Karena salah satu aset Indonesia kembali ke Indonesia. Kan awalnya di Malaysia, cerai jadi balik lagi ke Indonesia. Terus istri saya nanya, Pak, hari lalu yang Cynthia Bella gelis mana aja Umi? Gelis lo biasanya kan? Terus bapak resep, ente biasa, bogor, kuna percuma bogor kita itu mau bogor kan? Ini saya cuma ngajarin ibu saja ya. Kalau suami ibu tiba-tiba lagi ketik lihat perempuan cantik 3 detik, ibu tuh terkena gitu. Dia langsung dicibir. Cek bapak teh naon eta mata jaga. Cek rasul ke godo basor. Setiasa upami godo basor dipaksa kieu, kita harus menundukkan pandangan tuluy-tuluyan atuh nabrak. Godo basor itu kita menundukkan pandangan dengan syariat. Urang beli stos. Jangan dipikirin ya, jangan suguhan bapak teh sama skill terus kenanya nomor handphone panteras maju bapak ya. Ibu teh kieu amun pas ningali ibu alhamdulillah ya Allah saroge abdi pangenteuna paningalina masih kene sehat. Yes ya Allah alhamdulillah. Ka bapak teh besar Pak alhamdulillahnya bapak teh sehat kene. Ya, jadikan rumah al-Junnah ya, jadikan benteng ya, biar nanti nggak ada anak kita yang sholat berjamaah laki-laki dan perempuan di saf yang sama. Dengan logika itu teh fikih Bung Karno. Bung Karno bukan ahli fikih ya Bu ya, dan Bung Karno juga kalau memimpin sholat tetap laki-laki di depan, perempuan di belakang ya. Asal dari mana Bu tadi? Al-Zaitun ya. Doakan ya mudah-mudahan Al-Zaitun teh insyaallah ya. Terkedam dia insya ibu ya balik sadar. Baik ibu-ibu, saya kira itu saja yang disampaikan. Sebelum menutup kalau ada yang ingin ditanyakan saya persilakan. Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Pak Ustaz kan kita waktu kecil mah bekerja sama anak. Begitu anak mulai masuk pertengahan SMP lah atau SMP terus dia masuk SMA, kayaknya mulai jaga jarak kita orang tua. Kita kan sebagai orang tua kan langsung banget apa ya gitu. Kita ngajak-ngajak orang pribadi nyari kamar apa gitu. Yang kita semua bisa tuh mungkin apa ya, masa pubertas mungkin ya Pak. Nah yang jadi masalah kadang kita sudah sindir-sindir gitu ya, tapi dia tetap nggak mau, padahal kita udah tahu. Jadi sebaiknya apa kita tegur aja dia langsung atau nunggu dia jujur sendiri? Baik Bu, kita bukan di acara TPRI tahun 80-an anu aya program sisidiran. Ya punya kan kamu guru ya sisidiran, ayah inomong di bojong rangkong ya punya. Kelihatan ya mana yang terbitan inomong di bojong rangkong, mana yang catatan si boy tinggalin itu. Nah gini, Bu bisa nggak memahami bahwa anak-anak kita itu titipan dari Allah yang luar biasa buat kita. Sehingga kewajiban kita adalah tumbuh bersama dengan anak-anak kita. Catat ya,
Yang harus tumbuh itu bukan hanya anak-anak, tapi juga orang tua juga harus tumbuh bersama. Maka kalau saya diundang isi parenting, saya bilang ini judulnya tumbuh bersama sang buah hati. Kenapa? Kan sekarang ini kebanyakan orang ini punya pikiran yang harus tumbuh itu anak-anaknya. Padahal orang tuanya juga harus tumbuh. Ibu-ibu di sini ada usianya sudah lebih dari 60 tahun, tetap harus ngerti apa itu IG, apa itu FB. Harus tetap main Twitter, harus ngerti TikTok itu apa. Ustaz hanya mendidik dulu, Ustaz hanya di kolot teh. Memang begitu. Lalu mau nipu mau. Sorry. Kenapa? Biar kita ngerti anak kita itu di IG-nya temenannya sama siapa, postingannya kayak gitu. Dan betul secara nature anak kita itu dekat dengan kita. Lalu ketika mereka dalam proses dalam tanda petik ya pencarian jati diri lah kan, sok jomblo begitu kan dalam satu kertas, mereka itu pasti butuh ruang untuk lebih mandiri. Coba ya, pilih bahasa yang positif. Mereka butuh ruang untuk lebih mandiri. Jadi bahasanya jangan menjauh. Mereka itu butuh ruang untuk lebih mandiri. Boleh nggak? Boleh, karena mereka juga suatu saat akan hidup sendiri. Tapi kita harus tetap kasih guidance. Nah, ingat ya, kamu tuh sekarang kayak burung. Sayap kamu semakin kuat. Suatu saat kamu akan melupakan saya. Tapi kamu harus ingat itu. Kalau kamu lelah, ada rumah yang paling aman buat kamu. Rumah itu adalah ayah dan ingat, anak kita itu baru mau jujur sama kita. Kalau kejujuran mereka itu kita hargai. Pasok ayah kalau teki, sing jujurnya, tapi tiap budak jujur dicarikan. Cek budak ayah mau jujur kakak itu menimbo. Saya kasih contoh, 4 anak saya itu beda. Nah, jadi silakan berdiri sini. Sini saya. Bisa pinjam mikrofon? Tenang, tidak akan disuruh melanjutkan ayat. Namamu siapa? Azri. Kelas berapa sekarang? Kelas 9. Kelas 9. Di mana? Pondok pesantren ini Sulawesi Timur. Pondok pesantren Sulawesi Timur. Bapak mau tanya, gak usah bantu ya sayang. Kenapa kamu gundul? Melakukan pelanggaran. Apa pelanggaran? Jadi di pesantren itu kalau ada pelanggaran biasanya digunduli. Kalau pelanggarannya sudah menengah arahnya ke berat, dia jujur langsung. Pelanggarannya apa? Membawa HP, Membawa handphone. Karena di pesantrennya nggak bawa handphone. Handphone kan disimpan di bumi. Itu handphonenya dari mana? beli. Uang dari bapak kan nggak banyak. Itu uangnya dari mana? Kenapa? Nih, makasih ya. Uangnya itu patungan, makasih ya. Uangnya itu patungan. Saya di sebuah pagi beberapa saat yang lalu, bukan pagi ya sayangnya, sore, gitu. Sore ya. Sore ditelepon sama Ustaz Maskur namanya. Pak, mohon maaf, saya perlu sampaikan, ada apa ya? Anak bapak melakukan kesalahan lagi. Lagi. Ada apa lagi Ustaz? Tapi saya mah santai kan sebagai bapak. Memang ada apa? Itu Azri bawa handphone di pondok, mainin handphone dan menggunakan handphone di pondok. Saya kan kaget. Ustaz mohon maaf, HP Azri itu disimpan di kupingnya, di lemarinya. Iya Ustaz, Azri beli. Dari mana belinya? Anak ini punya inisiatif untuk iuran dengan teman-teman. Seorang 150.000, dikumpulin uangnya beli handphone. Anak ini salah kan? Salah, karena menselisih aturan. Tapi ada nggak yang bisa saya banggakan dari anak saya? Ada. Dia punya solusi. Saya buka handphone, dia punya solusi. Yang kedua, dia punya leadership skill, punya kemampuan mimpin.
Wah, kita punya masalah nih, aku yang mimpin ya, kumpulin duit, kita beli. Bagus, tapi saya ingetin ke Azri. Nah, ingat ya, ta'awun itu, kerjasama itu bagus. Tapi ta'awun itu harus untuk kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tapi kamu nggak boleh bekerja sama untuk perselisihan. Anak ini jujur sama saya, dan saya nggak jadi marah. Yang kedua, anak ini pernah melakukan kekeliruan di bulan Ramadan. Seantero pesantren ribut karena anak ini nggak ada di kamarnya. Sampai laporan ke Umi 10:30. Umi, mohon maaf, Ananda Ajri tidak ada di kamarnya. 10:30. Padahal yang lain jam 9 sudah ada di situ. Di mana ditemukannya? 11:30 ditemukan di masjid. Saya bilang ke Ajri, diam di masjid itu bagus. Tapi kalau ada aturan yang melarang itu, kamu tunduk patuh sama aturan. Sampai sekarang saya nggak marah sama anak ini. Akhirnya anak ini bisa jujur. Kenapa saya tahu dia ada perempuan yang suka sama dia? Wajar yang punya dapat anak kasar, gitu ya. Sampai dia jujur sama Pak lihat. Ini teh ada orang namanya siapa? Siapa ini teh? Orang Jakarta Pak, ngajak janjian sama Haji di PIN. Bapak isi gaki, mau gaji nunggel saya antar sampai ketemu ke istri teh. Kita ajak ngobrol si Ciaran. Ngobrolnya apa? Bejakeun tong ada emang pelak. Ngobrol. Jadi gimana biar dekat ya, katanya harus juga menerima anak kita apa adanya. Jadi teman yang baik. Ingat ya, anak itu awalnya jadi anak, lalu kemudian dia jadi teman, dia jadi pacar, lalu kemudian terakhir dia jadi bagian yang tak terpisahkan dari kita. Saya pernah disuka nikah lagi karena saya dikasih kalau perempuan cantik di samping saya. Sampai akhirnya saya harus foto selfie dengan putri saya. Ieu mah lain pamajikan kakua, ieu mah anak kuing. Karena kan tingginya sama dengan Umi. Dulu Uminya juga ukurannya sama kayak gitu. Ukuran saya sama sekaya aja. Seiring jalannya waktu, kami tidak hanya rumah bersama, tapi kami juga memgendut bersama. Ada lagi yang mau nanya? Nah, ibu yang itu aja tuh yang biru. Sampai jam berapa nih? Belum sampai sana kan sudah. Maksimal sampai jam 11 kita pulang ya. Sebelum 11 dan 10 jam. Iya. Saya pelatih dan diurus jenazahnya sama anak-anaknya. Gimana kalau gitu surat saya jadi kebetulan Ustaz. Oh, ternyata sekarang kirim surat ke temannya. Hei kamu kena disini. Tapi anaknya muslim sama. Oke, sip. Terima kasih. Ibu silakan yang di belakang, nanti ibu yang depan biar sekalian. Ya, ibu. Kata teh tiasa dibolongkeun ku mik. Kenangan udah solid ya begitu. Persis di bawah ini, Bu. Oh, apa? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, pertanyaan pertama, pertanyaan kedua bagus, dan saya alhamdulillah mendengarkan Ustaz di sini sangat bermanfaat sekali, apalagi dengan
keluarga, saya follower Ustadz FB-nya, IG-nya, saya selalu suka melihat postingan Ustadz dengan keluarga, dengan istri, dan selalu memuji kebaikan istri gitu. Kebetulan saya juga Milela, saya juga pengikut Kabar Kamisa dengan Milela, alhamdulillah saya setia juga gitu. Saya di sini hanya senang gitu sama Ustadz, pertahankan Ustadz, walaupun Ustadz dan Umilela itu di bawah saya, tapi saya menganggap Ustadz dan Umilela itu teladan saya gitu. Dari saya hanya cukup saya suka sama Ustadz sama Umilela gitu aja, pertahankan Ustadz. Makasih ya, Ibu sukanya bukan hanya sama saya, tapi juga sama Umilela. Jadi aman gitu. Ibu terakhir ini, silakan. Ibu teh kayak mati ya. Saya Iya. saya udah sini kok. Wajahnya kayak mati ya. Tertinggi di kakak kaca. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz bertanya, bagaimana caranya mendidik anak ya yang usia harus kelas 1 supaya suaranya betul kayaknya kilat banget gitu kalau sholat cerah gitu. Nah, terus siapa nih? Terus itu kita bawakan begitu, karena dikasih jadwal misalkan pakai HP boleh maksimal 2 jam, misalkan sekarang 5 menit, tapi dia sebetulnya nggak jujur, udahnya sebentar lagi selalu gitu. Kalau dia udah habis 5 menit lagi, gitu. Kasih. Satu teh yang biru ya. Tidak semua wasiat itu wajib untuk dilaksanakan. Kalau wasiat itu berselisih syariat, maka haram hukumnya untuk diikuti. Contoh, kalau mau saya maaf atau dikubur ke dulu, boleh nggak? Yang kedua, kalau wasiat itu memberatkan. Ada orang Papua tinggal di sini, dia asalnya dari pegunungan Jaya, meninggal ke saudara-saudara kayak gini. Pokoknya nanti kalau saya meninggal, saya pengen dikuburinnya di pegunungan Jaya. Pas mau Jaya ongkosnya, banyak udah di cacanakan ibunya. Leheng lamun perjalanan darat kumpul kan biasanya di Selat Bali orang itu mau Jaya ke jadi boleh untuk tidak diikuti. Berikutnya, saya minta kita kalau marah itu nggak boleh berlebihan. Karena ciri orang bertakwa itu itu mereka tidak mengekspresikan kemarahannya secara berlebihan. Jadi nggak boleh itu seperti apapun anak kita, lalu kemudian kita kayak ya kan? Ibu tahu Nabi ini? Tahu ya Bu ya? Ibu mah tahu wae dan rasa. Nabi Nuh teh anaknya berapa? Cik, yo, hari Nabi Nuh gak umur kali teh. Seberiji. Awasan Nabi lah, Ustaz nanya wae dari zaman Nabi Nuh macam mana disuruh capil jadi eueuh kakaknya. Anaknya 4. Ham, Syam, Yafis, Kan'an, atau diubah ya, Kan'an, Ham, Syam, Yafis. Dari keempat itu anaknya yang namanya Kan'an, dolimnya luar biasa. Tapi yang luar biasa, ketika kemudian Nabi Nuh sudah ada di Bahtera, Kan'an berlari ke gunung, Nabi Nuh tetap mendekatkan perahunya. Padahal Kan'an itu adalah orang yang ketika Nabi Nuh bikin perahu, Kan'an itu dari atas gunung turun ke masyarakat, tinggalin tuh bapak saya gelo. Sabab ngajak orang untuk beriman, orang-orangnya gak mau. Jadi bapak saya gila sekarang. Mana ada orang sehat bikin kapal di gunung harus gila. Eta kabudakan muslim gelo, alhamdulillah luar biasa kabapana. Nabi tetap membawa bahtera itu mendekat-dekat sambil berkata, ya bunayya rkab ma'ana fala takum ma'al kafir. Wahai anakku yang Bapak cintai, naiklah perahu bersama Bapak dan janganlah hidup dengan orang-orang. Jadi orang tua masih penyabar ya. Sama. Yang kedua, makasih ya Ibu ya sudah mengapresiasi saya dengan istri. Dan saya juga mohon maaf, saya sering ditanyain, Ustaz nggak takut dengan penyakit ain ya?
selalu memperlihatkan kebaikan keluarga di tengah-tengah media sosial? Jawaban saya, ini termasuk untuk jawaban yang terakhir. Rasul waktu ngajarin sholat sama keluarganya dan umatnya, dalilnya unik. Solu kama ra'aitu unik soli. Sholat kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi kebaikan itu harus ditampakkan, sehingga kita bisa dengan gagah mengatakan, yuk berbuat baik seperti aku juga membuat kebaikan. Sekarang nggak tahu dari mana tuh ada orang yang sok keren nulis di status kita gini, amalan hangus gara-gara status. Jadi amalan itu harus disembunyikan. Ibu ngobrol gini, alhamdulillah hari ini saya berbuka untuk saum sunnah Senin Kamis. Teman ibu teh gini, cek, mau di-upload, bisi ke amalan hangus gara-gara status. Upload tuh begitu teh. Ibu tahajud bilang, alhamdulillah malam ini saya tahajud. Ibu ngaji di tempat ini, katakan alhamdulillah hari ini saya ikut kajian yang Ustaz Tata Ahmad Santa. Untuk apa? Mengabarkan pada orang bahwa di kebun kopi ini semangat dakwah masih ada. Ngabarin sama orang, meskipun keluarga yang lain tidak melaksanakan saum, keluarga kami tetap melaksanakannya. Jangan malu, jangan takut amalan kita jadi hangus, karena kalau kita ikhlas, Allah yang Maha Tahu. Nah ibu, yang terakhir, ibu harus senang kalau anaknya sekarang sholatnya cepat. Berarti anaknya terus katalah gitu. Nah, jadi sekarang ibu nanya kan, gimana caranya? Sama bu, solu kamar itu dikusoli. Jadi gimana caranya? Di rumah itu juga kan boleh sholat berjamaah. Jadi kalau kira-kira ada waktunya pas, ajak anak ibu atau cucu ibu sholat bareng. Suruh jadi imam atau suruh dia jadi makmum. Nanti insya Allah lambat tahun dia akan mengikuti cara sholat yang kita lakukan. Itu ya. Lalu kemudian yang kedua tentang handphone. Sama, main handphone lah kamu sebagaimana aku memainkan handphone. Anu ribu kabudak nitambu aja, hari ini menjadi ingat dalam panjang. Kan nggak bisa, saya gini nih. Zahra jangan main handphone terus. Cek Zahra katanya, kalau papa gimana? Akhirnya kalau saya gini, di ruang tengah, simpan handphone, disimpan handphone. Saya juga harus simpan handphone. Kalau saya masih pegang handphone, bilang ke anak nggak boleh pegang handphone, saya pasti kan anak nggak bakal. Apalagi Zainab, anak saya yang terakhir yang keempat, sama kritis luar biasa. Inap simpan dulu atau handphone, ya papa juga pegang handphone, kenapa Inap nggak boleh di papa? Nah aku dikit.